hari itu, tanggal 5 April tahun 1972, cuaca cerah menaungi pesawat merpati Nusantara Airlines MZ171 bermesin 4 Vickers Viscon PK MVM Merauke. Rute pesawat ini dari Bandara Samratulangi Manado dengan tujuan Makassar, lanjut ke Surabaya, dan berakhir di Jakarta. Pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat yang mengangkut 29 penumpang ini harusnya sudah meninggalkan Surabaya. Namun petugas bandara mengisyaratkan agar beberapa saat menunggu. Tidak lama kemudian, sebuah mobil datang mendekati pesawat dan membawa satu penumpang tambahan. Tidak disadari oleh Kapten Soleh Sukarnapraja dan Kapten Hindarto Sugondo kalau penumpang itulah yang kemudian diketahui bernama Hermawan Haryanto, seorang pembajak. Hermawan melancarkan aksinya saat pesawat berada di ketinggian 14.000 kaki atau tepatnya di sekitar Tegal. Saat itu, desertir marinir ini memaksa masuk kokpit dengan menyandra Kapten Soleh Sukarnapraja yang baru saja keluar dari toilet. Dia mengancam akan meledakkan 2 granat dan 1 tas berisi mesiu. Dengan rantai anjing, Hermawan kemudian mengikat tangan kanan Kapten Soleh Sukarnapraja dan tangan kanan kiri Kapten Hindarto Sugondo. Akibatnya, kedua pilot dan kopilot itu kesulitan menerbangkan pesawat karena tangan mereka juga terikat di sandaran kursi. Pria bertopeng itu lalu memerintahkan agar pilot membelokkan pesawat ke arah Yogyakarta. Perintah itu dituruti sambil kedua pilot melaporkan kalau pesawat telah dibajak dan bersiap mendarat di Bandara Adi Sucipto. Laporan lewat radio itu sempat tidak ditanggapi oleh Menara Kontrol Jakarta maupun pesawat yang sedang terbang berlalu lalang di sepanjang rute gemuk tersebut. Baru setelah mendarat dan berhenti di apron, semua menganggap serius ancaman pembajakan itu. Saat itu, Hermawan meminta uang sebanyak 20 juta rupiah dan sebuah parasut. Jika terpenuhi, pesawat akan terbang lagi dan dia akan keluar dari pesawat dengan parasut. Hermawan berbicara kepada kedua pilot sambil menunjuk di arah peta sekitar Tegal Seraya. Dia mengancam kalau kaki tangannya akan membunuh pilot dan kopilot jika rencananya gagal. Namun pada tahun 1970-an, uang sebanyak 20 juta itu sulit untuk dikumpulkan. Petugas di menara pengawas mengulur-ulur permintaan Hermawan dan akhirnya permintaan uang turun menjadi 5 juta saja. Selama proses tarik ulur yang cukup lama itulah, petugas keamanan berkesempatan menyelinap ke bawah pesawat. Petugas lalu mengempiskan ban pesawat. Praktis, Viscon tidak bisa lagi terbang. Hal ini sempat disesalkan karena akan membuat Hermawan semakin marah. Tidak berapa lama kemudian, beberapa penumpang yang merupakan kru Burak Airlines membuka pintu belakang pesawat dan berhasil keluar. Inisiatif mereka diikuti oleh seluruh penumpang, termasuk 4 kru lainnya, 2 teknisi, dan 2 pramugari, walaupun tanpa bantuan tangga, padahal posisi dari atas tanah mencapai 2 meter. Inisiatif mereka diikuti oleh seluruh penumpang, termasuk 4 kru lainnya, 2 teknisi, dan 2 pramugari. Mereka turun tanpa bantuan tangga, padahal jarak antara pesawat dengan tanah sekitar 2 meter. Aksi ini dilakukan tidak diketahui Hermawan, karena pada saat itu dia sibuk berkomunikasi dengan menara pengawas di dalam kokpit, dan saat itu mesin pesawat dalam kondisi hidup. Hermawan baru sadar kalau pesawat ditinggalkan penumpang sekitar pukul 15.30. Kesal karena rencananya berantakan, seraya menuduh kedua pilot berkomplot untuk membantu penumpang turun, Hermawan lantas mengobrak-abrik bagasi penumpang.
Dia mencari-cari barang berharga sambil menyiapkan mesiu dan sumbunya. Saat Hermawan sedang sibuk di kabin penumpang itulah, Bambang Widodo, seorang perwira polisi, dengan bantuan tangga mendekati jendela dan menyusupkan pistol Colt kepada Kapten Hindarto Sugondo. Keadaan semakin berbahaya saat Hermawan membuka topengnya dan berniat membakar sumbu mesiu. Pada detik-detik kritis itulah Kapten Hindarto Sugondo berhasil melepaskan ikatan rantai dengan bantuan keringat dan segera menembakkan pistol dari jarak dekat saat Hermawan membelakangi mereka. 3 peluru yang ditembakkan oleh mantan pilot Jawatan Angkatan Udara Militer Angkatan Udara Republik Indonesia itu berhasil menembus badan dan kepala belakang Hermawan. Untungnya, rantai di tangan kanan Kapten Soleh Sukarnapraja juga berhasil dilepas. Keduanya segera lari, loncat dan menjauh dari pesawat, khawatir pesawat akan meledak. Namun, ledakan tidak terjadi. Hermawan tewas, jatuh menimpa sumbu yang menyala, di mana justru memadamkannya. Drama menegangkan itu terjadi selama 3 jam dan tidak ada korban jiwa. Yang ada hanya kaki Kapten Soleh Sukarnapraja terkilir akibat meloncat dari pesawat. Petugas keamanan Bandara Adi Sucipto memeriksa jenazah Hermawan yang ditembak mati oleh Kapten Hindarto Sugondo. Malam hari, seluruh kru diinapkan di perumahan TNI Angkatan Udara sambil dijaga ketat, sedangkan seluruh penumpang tinggal di hotel. Bahkan, selama 45 hari kemudian, kedua pilot masih dijaga oleh petugas kepolisian. Petugas terus waspada, karena dikhawatirkan kaki tangan Hermawan benar-benar ingin membalas dendam. Tapi ternyata, hal itu tidak terjadi. Di luar negeri, pembajakan pesawat periode tahun 1960 sampai 1970-an sangat marak dan sudah dianggap sebagai kejahatan yang serius. Sementara di Indonesia masih dianggap sepele. Penjagaan keluar masuk wilayah bandara masih sangat longgar. Terlebih lagi, pembajakan pesawat masih dianggap sebagai urusan polisi dan petugas keamanan bandara. Baru setelah pembajakan pertama dan kedua terjadi, Indonesia membentuk pasukan sendiri dan membuktikan kualitasnya saat terjadi pembajakan Douglas DC-9 Woyla pada tahun 1981.